Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Bagi pengguna receiver Skybox A1 New, walaupun sudah tidak mendapatkan dukungan software secara resmi dari pihak Skybox, beruntungnya untuk software atau firmware yang identik lainnya masih banyak tersedia. Setiap software tersebut memiliki UI atau tampilan yang berbeda-beda, namun masalah UI adalah masalah selera saja. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih software yang terbaik dari sekian banyak software yang tersedia. Di video kali ini kita akan bahas 3 software terbaik untuk receiver Skybox A1 New, dan di video berikutnya akan kita bahas software terbaik untuk receiver Skybox A1 Plus H265. Beberapa kriteria yang kita gunakan dalam memilih software terbaik tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, kompatibilitas remote control dan tampilan UI atau user interface. 2, kepekaan tuner dan fitur yang ditawarkan. 3, dukungan skip, cewek checks, BIS-Key, powerful, dan ketersediaan protokol seperti CC-Cam dan lain-lain. 4, kualitas audio dan video, dan terakhir poin yang kelima, update firmware secara online. Sebelum kita melanjutkan, sebagai informasi dikarenakan keterbatasan hardware, maka dengan menggunakan software jenis apapun, receiver ini tetap tidak akan mendukung multistream ABS 2 C-band, namun mendukung T2MI dan AVS+. Dari kriteria yang sudah kita tentukan, berikut 3 software terbaik untuk Skybox A1 New menurut versi CBTech Indonesia. Kita mulai dari urutan paling bawah, yaitu ketiga. Software yang berada pada urutan ketiga adalah software K5S FreeDVB HelloBox. Software ini merupakan software turunan dari software HelloBox sesuai dengan namanya. Untuk upgrade atau berpindah ke software ini, caranya bergantung ke software yang digunakan atau yang terpasang di receiver saat ini. Ada 4 cara berbeda yang dapat dilakukan, dan dapat dicobakan satu persatu untuk memastikan langkah yang mana yang tepat yang dapat digunakan. Karena ini adalah software turunan dari HelloBox, maka remote control original tidak dapat digunakan. Sebagai penggantinya dapat menggunakan remote control HelloBox 6V. Sangat disayangkan sekali tidak terdapat pilihan menu Learning New RCU untuk mapping remote control sehingga remote control apapun dapat digunakan. Ini adalah salah satu dari kekurangan terkait fitur yang kita temui pada software ini. Bagi pengguna receiver HelloBox atau yang sudah pernah menggunakan software turunan dari HelloBox, maka user interface adalah sama saja, simpel namun enak dipandang mata. Tidak terdapat informasi bitrate, namun informasi penting lainnya tersedia. Berikut tampilan menunya. Sensitivitas tuner sama dengan menggunakan software originalnya, mampu melock semua transponder sesuai dengan lokasi saya, walaupun ada beberapa transponder yang harus diinputkan secara manual. Tersedia banyak aplikasi streaming, namun sayang saja tidak dapat digunakan lagi, kecuali Extreme. Berharap kedepannya ada update software terbaru yang keluar tanpa menggunakan L-code. Terkait dengan Extreme, dapat digunakan jika sudah berlangganan, pastikan memiliki koneksi internet minimal 20 Mbps. Software ini juga memiliki bugs, di mana saat keluar dari aplikasi streaming, terkadang menyebabkan receiver ini menjadi hang. Sekadar mempertegaskan kembali, untuk aplikasi streaming YouTube tidak dapat digunakan, menu pencarian tidak berfungsi, dan muncul notifikasi download failed saat memutar video default yang muncul. Software ini mendukung cewek cek, sehingga mendukung untuk satelit ST2 Ku-band, GSAT 1030 Ku-band, dan satelit lain yang membutuhkan fitur ini. BIS-Key dan powerful tidak auto-rule, namun beberapa key powerful sudah tersedia untuk satelit tertentu seperti pada satelit Measat 3 C-band. Berikut ini jenis-jenis CS protokol yang didukung dengan menggunakan software ini. Protokol MGCam terkoneksi dan berjalan dengan baik. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh software lain, di mana pada software ini terdapat protokol scam. Untuk dapat menggunakannya harus berlangganan terlebih dahulu. Bagi yang suka memutar video seperti film favorit, dengan menggunakan software ini mendukung penggunaan subtitle eksternal SRT. Namun tampilan subtitlenya tidak menarik dan susah untuk dibaca. Berikut kualitas audio dan videonya. Untuk terkoneksi ke jaringan internet mendukung USB Wi-Fi dongle dengan chipset MT7601. Tidak mendukung chipset RT5370. Tersedia menu network upgrade secara online. Silakan masukkan link URL yang valid, namun tidak disarankan jika tidak memiliki L-code, karena berkemungkinan software terbaru membutuhkan aktivasi L-code tersebut. Kita bergerak ke posisi kedua, adapun yang berada di posisi kedua menurut versi kita adalah software Premium HD X22300 4MB.
Mungkin saja ada yang bertanya, kenapa tidak menggunakan software Premium HD X22 400 MB saja? Di video sebelumnya sudah kita jelaskan, software tersebut tidak kompatibel pada receiver ini, akan restart dengan sendirinya saat dilakukan proses scanning atau pencarian saluran. Jika software yang digunakan sebelumnya adalah software original ataupun software identik lainnya, untuk mengupgrade ke software versi ini, maka dapat melihat dua video kita sebelumnya, yaitu 4 langkah mudah upgrade firmware Skybox A1 New. Dengan menggunakan software Premium HD X22 300, pengguna dapat menggunakan remote control original Skybox A1 New dan bahkan dapat menggunakan remote control lainnya. Tinggal dilakukan mapping saja melalui pilihan menu Learning New RCU. Bagi teman-teman yang ragu atau mungkin saja belum mengetahui bagaimana proses mappingnya, bisa melihat di video kita yang lain. Silakan di-browsing saja di channel ini. Premium HD X22 300 memiliki tampilan user interface yang menarik. Terdapat bitrate video sebagai informasi kualitas video yang ditampilkan. Semakin tinggi bitrate-nya, maka semakin bagus kualitas videonya. Tidak itu saja, juga terdapat informasi lainnya seperti frekuensi, simbol red, seat, dan informasi lainnya. Jika tombol informasi ditekan sebanyak 2 kali, maka akan menampilkan sinyal quality yang cukup besar, memudahkan di saat melihat informasi kekuatan dan kualitas sinyal, apalagi dalam jarak yang jauh. Tampilan menu seperti layaknya tampilan menu pada beberapa Android box, besar, jelas, dan mudah dalam penggunaan. Berikut tampilan menu lengkapnya. Untuk menguji kepekaan tuner, kita akan coba melakukan blend scan pada satelit Telkom 4 C-band, SAS7 S-band, dan ST2 Ku-band. Dari hasil yang didapatkan, dapat dikatakan tuner memiliki kepekaan yang baik, sensitif dapat melok transponder sesuai dengan lokasi saya saat ini, walaupun memang ada beberapa transponder yang harus dimasukkan secara manual. Bagi yang memiliki koneksi internet yang memadai, minimal 20 Mbps, tersedia beberapa aplikasi streaming gratis dengan masa berlaku bahkan sampai dengan 1 tahun. Tidak kalah menarik, juga terdapat aplikasi streaming ekstrim. Bagi yang sudah berlangganan dapat memanfaatkan fitur ini. YouTube berjalan lancar dengan resolusi maksimal HD 720p. Menu pencarian dapat berfungsi dengan baik, sehingga pengguna dapat mencari konten sesuai dengan yang diinginkan. Ada fitur cewek checksum, sehingga mendukung untuk satelit ST2 Ku-band, GSAT 1030 Ku-band, dan satelit lain yang membutuhkan pengaturan cewek checksum ini. Bisky dan Powerful tidak auto-roll, namun beberapa key Powerful sudah tersedia untuk satelit tertentu seperti pada satelit Measat 3 C-band. Berikut ini jenis-jenis protokol yang didukung dengan menggunakan software Premium HD X22 300. Sayangnya tidak terdapat protokol MG-Cam. Bagi yang suka mutar video seperti film favorit, dengan menggunakan software ini mendukung penggunaan subtitle eksternal SRT. Berikut kualitas audio dan videonya. Untuk dapat terkoneksi ke jaringan internet, mendukung USB Wi-Fi dongle dengan chipset MT7601, tidak mendukung chipset RT5370. Nah, untuk software update, tersedia secara online update software dengan menggunakan 2 server yang berbeda. Software update ini sangat penting untuk menjaga agar receiver selalu berada dalam performa terbaiknya. Nah, selanjutnya software yang berada pada peringkat teratas, yaitu peringkat pertama, sesuai dengan kriteria yang kita tentukan, maka software yang layak menduduki posisi ini adalah software Tiger 4 MB. Untuk dapat berpindah ke software ini dari software original ataupun software yang identik, kecuali software turunan dari HelloBox, hanya dapat dilakukan dengan cara hard flash, bisa menggunakan USB to TTL atau modul CH341A. Nah, di sini kita menggunakan modul CH341A. Dengan menggunakan software ini, pengguna masih dapat menggunakan remote control original Skybox A1 New, dan bahkan dapat menggunakan remote control lainnya, dengan cara melakukan mapping terlebih dahulu melalui pilihan menu Learning New RCU. Di video ini kita menggunakan versi terbaru dari software Tiger 4 MB dengan tampilan user interface yang lebih segar jika dibandingkan dengan versi sebelumnya. Terdapat informasi bitrate video sebagai informasi kualitas video yang ditampilkan. Semakin tinggi bitrate-nya, maka semakin bagus kualitas videonya.
Tidak itu saja, juga terdapat informasi lain seperti frekuensi, simbol red, seat, dan informasi lainnya. Berikut tampilan menunya. Untuk menguji kepekaan tuner, kita akan coba melakukan blend scan pada satelit Telkom 4 C-band, SES-7 S-band, dan ST2 Ku-band. Dari hasil yang didapatkan, dapat dikatakan tuner memiliki kepekaan yang baik, sensitif, dapat melok transponder sesuai dengan lokasi saya saat ini, walaupun memang ada beberapa transponder yang harus dimasukkan secara manual. Bagi yang memiliki koneksi internet yang memadai, minimal 20 Mbps, tersedia beberapa aplikasi streaming gratis dengan masa berlaku sampai dengan 1 tahunan. Tidak kalah menarik, juga terdapat aplikasi streaming ekstrim. Bagi yang sudah berlangganan dapat memanfaatkan fitur ini. YouTube berjalan lancar dengan resolusi maksimal HD 720p. Menu pencarian dapat berfungsi dengan baik, sehingga pengguna dapat mencari konten sesuai dengan yang diinginkan. Selain itu juga terdapat fitur DLNA, di mana pengguna dapat mengcasting musik, foto, dan video dari smartphone ke televisi. Untuk lebih lengkapnya, silakan klik link yang terdapat di pojok kanan atas video ini. Fitur DLNA ini tidak kita temui pada software premium HD yang berada pada peringkat kedua. Ada fitur CW checksum, sehingga mendukung untuk satelit ST2 Ku-band, GSAT 1030 Ku-band, dan satelit lain yang membutuhkan pengaturan CW checksum ini. BIS-K dan PowerView tidak auto-roll, namun beberapa key PowerView sudah tersedia untuk satelit tertentu, seperti pada satelit Measat 3 C-band. Berikut ini jenis-jenis CS protokol yang didukung. Walaupun terdapat protokol MGCam, namun sayang di saat kita coba aktifkan ternyata tidak bisa terkoneksi. Bagi yang suka memutar video seperti film favorit, dengan menggunakan software ini mendukung penggunaan subtitle eksternal SRT. Berikut kualitas audio dan videonya. Untuk terkoneksi ke jaringan internet mendukung USB WiFi dongle dengan chipset MT7601, tidak mendukung chipset RT5370. Nah, untuk software update, tersedia secara online update software dengan menggunakan dua server yang berbeda. Software update ini sangat penting untuk menjaga agar receiver selalu berada dalam performa terbaiknya. Bagi teman-teman yang membutuhkan dan ingin mencoba ketiga software yang di atas, dapat mendownloadnya di grup Facebook kita CBTech Indonesia Official. Selain itu juga terdapat software lainnya. Baik, demikianlah 3 software terbaik menurut versi kita. Kami meyakini pendapat bisa saja berbeda-beda sesuai dengan kriteria penilaian masing-masing. Semoga saja video ini bermanfaat. Jika suka silakan tekan tombol like, jika tidak silakan berikan komentar yang membangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini, cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.